Pemirsa, mimpi Piala Dunia kini tertunda di ujung asa. Kekalahan beruntun atas Arab dan Irak sungguh membekas di dada Garuda. Sementara langkah pulang tim pelatih ke Belanda sungguh menambah luka dan tanya, apakah kepulangan ini bentuk menyerah atau langkah bijak menata asa yang tersisa? Anda menyaksikan Sindo Prime, di sini Yudi Handoyo. Informasi pertama, pemirsa, datang dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seorang wanita hamil yang hendak melahirkan di Kabupaten Maros harus ditandu sejauh 7 km menuju puskesmas. Kondisi ini disebabkan akibat jalan di desa tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Seorang wanita hamil yang hendak melahirkan di Dusun Cindako, Desa Bontosamba, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, harus ditandu sejauh 7 km menuju Puskesmas Tompo Bulu agar mendapatkan penanganan persalinan. Ibu muda bernama Nina ini tidak dapat dievakuasi menggunakan kendaraan karena jalan di desa rusak parah. Warga pun saling bergantian memikul hingga ke tempat yang bisa dilalui kendaraan. Buruknya jalan di wilayah ini sudah puluhan tahun terjadi dan belum tersentuh oleh pembangunan kabupaten. Kepala desa setempat berharap segera ada perbaikan infrastruktur di desa Cindako dari pemerintah kabupaten. Saya berharap kepada pemerintah kiranya dapat memperhatikan tempat kami di Desa Bontosamba, khususnya di Cindako, untuk memperlancar baik itu kesehatan, bidang pendidikan, dan juga pertanian. Setelah berhasil menjalani proses lahiran dan 2 hari menjalani perawatan medis, Nina bisa kembali pulang ke rumahnya meski dengan berjalan kaki sejauh 7 km sambil menggendong bayi yang baru saja ia lahirkan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya, semoga informasi tadi sampai di pemerintah dan segera ada solusi bantuan dari pemerintah. Kita ke informasi pendidikan, pemirsa. Satu sekolah bergejolak karena kepala sekolah main tangan ke murid yang diduga merokok. Teman-teman menuntut kepala sekolah itu dicopot, sementara orang tua murid mengancam melapor ke polisi. Ratusan murid SMA Negeri 1 Cimarga melakukan aksi mogok sekolah di Kabupaten Lebak. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes karena salah satu siswa ditampar kepala sekolah akibat ketahuan merokok. Selain menggelar aksi mogok sekolah, murid-murid juga membuat spanduk bertuliskan, "Kami tidak akan sekolah sebelum kepala sekolah dilengserkan." Kejadian ini pun tengah viral dan menuai pro kontra warganet. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga, Dini Fitria, mengatakan kejadian berawal saat salah satu murid ditegur karena ketahuan merokok saat kegiatan Jumat bersih. Namun saat ditegur, sang murid menyangkal merokok. Berpapasan dengan mata saya, matanya dia. Di tangannya rokok memburu. Lari dia. Kenapa kamu? Saya nggak badannya ya Pak ya. Kenapa kamu? Lari ke sini. Ke sini. Saya kejar. Saya keplek tapi nggak ada barang kaca. Keplek ini spontan lah. Sementara itu, orang tua murid yang ketahuan merokok menyatakan akan melaporkan kasus ini ke polisi dan berharap kepala sekolah diberi ganjaran setimpal. Saya mah nggak ikhlas, nggak ridho anak saya sampai ditampar. Oh gitu. Ya. Terus tindakan apa Bu yang akan dilakukan oleh? Saya mah pengen kejar hukum pokoknya. Oh gitu. Iya, nggak terima. Usai insiden ini, pihak sekolah sudah berkomunikasi dengan komite sekolah dan juga orang tua murid. Sementara saat ini kondisinya sudah mulai kondusif.
Masih dari sekolah pemirsa, kali ini mengenai perkembangan penyebaran MBG. Puluhan pelajar di Tulung Agung keracunan usai menyantap menu program makan bergizi gratis. Puluhan siswa di sekolah dasar unggulan di Kecamatan Ngawen, Gunung Kidul, Yogyakarta sakit mendadak tanpa diketahui penyebabnya. Suasana di SMP Negeri 1 Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur mendadak panik karena puluhan siswa harus dilarikan ke puskesmas. Mereka mengalami gejala mual, pusing dan sakit perut usai menyantap menu program makan bergizi gratis. Hingga siang sebanyak 38 siswa mendapat perawatan di puskesmas Boyolangu. Satu di antaranya harus dirujuk ke rumah sakit karena kondisinya yang lemah. Menu makan bergizi gratis yang disantap siswa terdiri dari nasi kuning, lauk ayam kecap, buah salak, dan irisan tomat. Makanan tersebut dipasok oleh SPPG yang berlokasi di Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat. SPPG tersebut juga memasok menu serupa ke beberapa sekolah lain di wilayah Tulung Agung. Namun hingga Senin siang belum ada laporan kasus serupa dari sekolah lain. Gejala sakit perut, mual, muntah setelah menyantap MBG yang ada di SMP Negeri 1 Boyolangu. Sementara ini SPPG-nya berada di Tanggung Campur Darat. Pihak polisi bersama Dinas Kesehatan Tulung Agung masih melakukan penyelidikan termasuk mengambil sampel makanan di lokasi penyedia untuk memastikan penyebab keracunan massal tersebut. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal Anyus melaporkan. Puluhan siswa di Sekolah Dasar Muhammadiyah Unggulan Asidik di Kecamatan Ngawen, Gunung Kidul, Yogyakarta sakit. Pemirsa, mereka tidak masuk sekolah dengan alasan sakit, mulai dari panas, pusing, demam, hingga lemas, hingga terpaksa dijemput orang tuanya. Suasana belajar mengajar di SD Muhammadiyah Asidik, Kecamatan Ngawen, Gunung Kidul, Yogyakarta tiba-tiba terganggu. Sebanyak 60 siswa izin tidak masuk sekolah karena alasan sakit atau tidak enak badan. Sejumlah siswa mengeluhkan demam, pusing, hingga lemas. Belum diketahui penyebab pastinya, namun gejala mulai dirasakan para siswa sejak Kamis lalu. Pada Jumat sebanyak 22 siswa izin tidak masuk sekolah karena sakit. Puncaknya pada hari Senin, total dari 210 siswa kelas 1 sampai 6 terdapat 61 siswa yang tidak masuk sekolah. Sejumlah murid bahkan terpaksa dijemput oleh orang tua meski pembelajaran belum selesai. Ada yang dari kemarin sore, ada yang baru tadi pagi, ada yang dari malam minggu, ada yang Sabtu pagi. Dan itu dari sekarang itu ada 61 anak yang tidak masuk itu. Ada sebagian yang takut karena nanti tidak panas. Dinas Kesehatan Gunung Kidul akan turun tangan untuk memastikan penyebab pasti dari kejadian tersebut. Apakah tengah ada dugaan keracunan ataupun wabah penyakit mengingat siswa yang sakit bersamaan? Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kisma Yawibowo Anyus melaporkan.